Bab 3148. Kalau ada masalah, dia berani melawan. Banyak laga. Saat ini warrior itu sudah tidak tahu harus berkata apa. Harus diakui, kultivator pedang di depannya ini benar-benar sok. Kalau bukan karena pedang di tangan pihak lawan, dia sudah menyesal. Salah, seharusnya dikatakan bahwa saat ini dia sudah sedikit menyesal. Semua ini karena Mileye terlalu banyak laga. Dia benar-benar ingin menghajarnya. Namun, dia tetap menahannya. Sekalipun pemuda ini banyak laga, dilihat dari tindakannya, dia pasti punya pendukung. Ini hal biasa. Semudah ini sudah bisa sampai tahap begini, bahkan punya pedang yang begitu mengerikan, mana mungkin ini orang biasa. Mungkin saja penerus dari pihak berkuasa tertentu. Warrior itu mendesah. Dia merasa ditindas. Kalau ini terjadi di saat kerajaan Minrae masih ada, mana mungkin dia peduli apakah pihak lawan ada sokongan atau tidak. Dia tinggal melawannya. Saat ini, dia hanya bisa waspada. Mileye yang ada di kejauhan juga tidak banyak bicara. Dia langsung menyimpan harta kerajaan Minrae itu. Ratusan juta kristal Zokusen. Dia kaya. Mileye tersenyum, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Helios Zen yang ada di pinggir tidak lagi berani menghalangi. Pada saat ini, sebuah aura mengerikan tiba-tiba menerjang ke arah Mileye. Mileye mengernyit dan langsung menebas dengan pedang. Ces! Aura itu langsung hancur. Tiba-tiba, ruang waktu di ujung langit retak, lalu sebuah tangan raksasa meraih keluar, diikuti dengan tekanan yang dahsyat. Mileye menebas lagi dengan wajah tanpa ekspresi. Ces! Seberkas cahaya pedang menerobos angkasa. Di bawah tatapan semua orang, tangan raksasa itu terbelah dua, lalu berubah menjadi kepingan yang jatuh. Pada saat ini, seorang tetua berbaju hitam berjalan keluar dari ruang waktu yang retak itu. Tetua berbaju hitam memandang Mileye. Berani sekali kamu membunuh orang sekte Haruya. Belum selesai dia bicara, pedang biru gaib milik Mileye sudah menghilang, lalu menerobos angkasa. Tetua berbaju hitam itu terperanjat. Dia menghadang dengan refleks. Saat tangannya terangkat, pedang biru gaib sudah menusuk tengah alisnya. Boom! Di bawah tatapan kaget semua orang, tetua berbaju hitam langsung terpaku di tengah ruang waktu. Semua orang tercengang. Tetua berbaju hitam itu masih kaget, dia adalah Master Alam 7. Namun dia tidak berdaya menghadapi satu jurus pemuda ini. Sialan! Tahu begitu, dia seharusnya tidak datang. Tetua berbaju hitam sangat menyesal. Pada saat ini, Mileye meminta dengan tenang, di mana sekte Haruya? Bisakah kamu membawaku ke sana? Tetua berbaju hitam itu kaget mendengar ini. Kamu mau apa? Mileye menebas dengan jarinya. Ces! Tetua berbaju hitam langsung dipotong menjadi banyak potongan oleh cahaya pedang. Mileye berkata dengan tenang, aku meminta jawabanmu, bukan menyuruhmu bertanya. Semua orang. Mileye memandang Helios Zen di pinggir. Di mana sekte Haruya? Helios Zen ragu-ragu sebelum akhirnya menunjuk ke arah kiri. Dari sini sekitar jutaan mil, disitulah sekte Haruya. Jutaan mil. Mileye mengernyit. Satu tusukan pedangnya sepertinya tidak akan bisa membinasakan sekte Haruya. Itu terlalu jauh. Mileye berpikir sejenak sebelum menjawab, baiklah. Selesai bicara, dia pun naik ke atas pedang dan menghilang ke ujung langit. Dia harus pergi sendiri ke sana. Melihat Mileye menghilang di ujung langit, Helios Zen langsung lega. Untung saja tadi dia tidak berjalan paling depan. Sebenarnya, dia yang mengajak pria tua barusan. Hanya saja, di saat terakhir,
dia mundur ke belakang dan membiarkan pria tua dari sekte Haruya itu berjalan di depan. Kenyataan membuktikan bahwa tindakannya benar. Kalau tidak, dia yang akan mati. Pada saat ini, warrior itu ikut berjalan ke ujung langit. Helios Zen memandang warrior itu dalam diam. Orang ini juga tidak bisa dia singgung. Pada saat ini, warrior itu makin cepat, kemudian menghilang di ujung langit. Melihat ini, Helios Zen terperangah. Seperti teringat sesuatu, raut wajahnya berubah, dia pun ikut menghilang ke ujung langit. Master lain yang tersisa bengong. Ada apa ini? Tiba-tiba, ujung langit retak, di saat berikutnya, seberkas cahaya putih mendarat lurus ke bawah. Diikuti dengan cahaya putih ini, sebuah aura dahsyat meledak. Dalam sekejap, master yang tersisa dihantam aura itu menjadi ilusi. Langsung mati begitu saja. Semua orang. Setelah cahaya putih hilang, seorang wanita berbaju putih muncul. Wanita berbaju putih itu mengamati sekitar, lalu berkata dengan sinis, setelah beberapa lama, bisa menghancurkan segel klan Zokusen kami, hebat juga. Selesai bicara, dia membuka telapak tangannya lalu diayunkan pelan. Ruang waktu di tempat itu bergetar, lalu muncul gambar-gambar bergantian dari balik ruang waktu. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya pun muncul di depan wanita ini. Tak lama kemudian, wanita ini mengibaskan lengan bajunya, ruang waktu di depannya pun normal kembali. Wanita berbaju putih itu terlihat sinis. Kultivator pedang. Selesai bicara, dia pun menghilang. Di sekte Haruya. Saat Mileye tiba di sekte Haruya, belasan aura langsung menguncinya. Pihak lawan jelas sudah mengetahui maksud kedatangannya. Kemudian, ketua sekte Haruya, Moroski muncul di hadapan Mileye. Moroski memberi hormat sambil berkata, "Anak muda, masalah sebelumnya hanya salah paham saja." Mileye tidak banyak bicara, dia langsung menebas, bukan ke arah Moroski, tapi ke arah sekte Haruya yang ada di bawah. Begitu pedang ini ditebas, energi pedang sepanjang puluhan ribu kaki menusuk ke bawah dengan sangat cepat. Moroski belum sempat bereaksi, sekte Haruya yang ada di bawah sudah hancur terkena tebasan ini. Banyak master yang terbunuh karenanya. Sekte Haruya juga langsung musnah. Pada saat ini, Mileye memberi hormat kepada Moroski dan berkata, "Maaf, ini hanya salah paham saja." Moroski memandang Mileye, "Yang penting kamu senang." Selesai bicara, dia pun berbalik dan menghilang dari langit berbintang ini. Kabur. Mileye tercengang. Orang ini bahkan tidak melawan dan langsung kabur begitu saja. Mileye sedikit kaget. Orang ini bisa-bisanya menelantarkan sektenya dan kabur. Mileye tidak tahu harus berkata apa. Kenapa musuh sekarang rasanya begitu tidak punya prinsip? Dia jadi sedikit merindukan Wendirto. Orang itu benar-benar berani melawan. Mileye juga tidak berlama-lama, dia juga langsung meninggalkan tempat itu. Setelah Mileye pergi, Moroski kembali muncul. Dia menatap kepergian Mileye dengan wajah masam. Sekte Haruya dibinasakan begitu saja oleh orang ini. Di saat ini, para master sekte Haruya juga muncul di sana. Mereka juga memandang ujung langit dengan wajah masam yang penuh dengan niat membunuh dan ganas. Seorang pria tua berkata dengan berat, "Ketua, pemuda ini sungguh keterlaluan. Apa kita akan membiarkannya begitu saja?" Moroski menjawab, "Apa kamu bisa menerima jurus pedangnya barusan?" Pria tua itu menjawab, "Tidak bisa, tapi ketua bisa mencobanya." Moroski menimpali seraya melirik pria tua itu, "Kalau aku mati, kamu bisa naik posisi, kan?" Pria tua itu buru-buru menjawab, "Tidak, bukan begitu maksudku." Moroski tersenyum menghina pria tua itu seraya membalas,
tebasan pedang itu bahkan belum tentu bisa ditahan Master Alam 9. Sebenarnya, dia bukanlah Master Alam 9 yang sebenarnya. Itu karena dia mengandalkan barang luar untuk membuatnya mencapai Alam 9 sehingga pondasinya tidak kuat. Jadi, dibandingkan dengan Alam 9 yang sebenarnya, dia tidaklah murni. Dia tidak akan kuat menahan tebasan barusan. Itu sebabnya dia memilih pergi. Saat ini, seorang pria Parubaya tiba-tiba menyela, tebasan barusan dikerahkan orang ini, sampai membuat Star Territory sejauh jutaan mil pun berubah jadi ilusi. Kemampuan orang ini jauh di atas perkiraan kita. Moroski mengangguk, entah berasal dari mana orang ini, sampai punya kekuatan yang begitu dahsyat. Sambil berbicara, dia hanya bisa mendesah. Kali ini, kita menyinggung orang yang salah. Pria Parubaya mengangguk, kita hanya bisa menelan penghinaan ini. Tapi, sampai di sini, matanya berbinar. Orang ini sudah mendapatkan harta kerajaan Mingrae, itu adalah jumlah yang sangat besar. Jadi, Moroski menimpali, membiarkan orang lain yang mengurusnya. Pria Parubaya mengangguk, sebenarnya juga tidak perlu begitu. Masalah dia mendapatkan harta kerajaan Mingrae pasti sudah tersebar di seluruh medan perang tandus. Manusia serigala di selatan pasti tidak akan membiarkannya. Orang kejam harus dilawan yang lebih kejam lagi. Biarkan saja mereka yang bertarung. Moroski mengangguk, sekarang hanya bisa begini saja. Dia pun mendesah dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Dalam perjalanan kultivasi, kamu tidak pernah tahu yang akan datang esok hari atau kejadian tak terduga. Salah satu langkah saja akan membuatmu tak punya jalan untuk kembali. Setelah meninggalkan Sekte Haruya, Mileye mencari tempat yang tenang lalu masuk ke dalam menara kecil. Melihat kristal Zokusen sebanyak itu, dia pun tersenyum. Kristal Zokusen. Kristal Zokusen merupakan kristal spiritual paling murni yang pernah dia lihat. Jenis yang merupakan kualitas super. Dalam kultivasi, yang diperlukan bukan hanya bakat, tapi juga sumber daya. Dengan adanya kristal Zokusen, dia bisa kembali berlatih teknik lipat lagi. Pada saat ini, Mileye mengernyit, dia pun berbalik dan menghilang. Ketika muncul lagi, berdiri seorang serigala manusia, manusia siluman tidak jauh di depannya dengan tubuh manusia berkepala serigala dan cakar tajam di kedua tangannya yang berkilau mengerikan. Mileye mengamati manusia siluman itu dan bertanya, ada masalah? Manusia siluman menjilati bibirnya seraya berkata dengan keji, aku dengar kamu mendapatkan harta kerajaan Mingrae, apakah itu benar? Mileye menjawab dengan senyum, itu benar, ada banyak kristal Zokusen. Memangnya kenapa? Manusia siluman itu memandang Mileye dengan serakah. Bisa pinjamkan sedikit untuk dipakai klan manusia serigala. Jenis yang tidak akan dibayar. Mileye menggeleng, tidak bisa. Manusia siluman itu menyeringai, kemudian langsung melompat ke arah Mileye dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah sampai di hadapan Mileye. Mileye lebih cepat darinya, baru saja dia sampai di depan Mileye, pedang biru gaib Mileye sudah menusuk tengah alisnya. Boom! Manusia siluman itu terpaku di tempat. Mileye menoleh ke arah master klan manusia serigala yang berdiri di kejauhan. Apakah dia selalu pemberani seperti ini? Salah satu manusia serigala menjawab sambil memandang Mileye, dia memang selalu pemberani seperti ini. Dia berani melawan kalau bertemu masalah. Ini pertama kalinya dia mati. Mileye bersambung. Bab 3149. Aku masih hidup. Pertama kalinya mati. Mileye tersenyum simpul. Sial sekali dia. Pemimpin manusia serigala itu menjawab,
kultivator pedang yang terhormat, kami tidak tahu kamu sekuat ini, maafkan kecerobohan kami barusan. Langsung mengaku kalah. Mileye melirik pemimpin manusia serigala itu. Tidak mau dilanjutkan lagi. Kalian bisa menyerangku ramai-ramai. Pemimpin manusia serigala menggeleng lalu berkata dengan penuh hormat, jurus pedangmu barusan bagaikan dewa langit datang. Di seluruh alam semesta ini, sepertinya tidak ada satupun orang yang bisa menahan bahkan 10.000 kekuatannya. Kami bukanlah lawanmu. Mileye memandang manusia serigala. Kalau aku melepaskanmu, apa kamu akan memanggil bala bantuan? Manusia serigala itu langsung menggeleng. Kamu masih muda saja sudah sehebat ini, pasti ada pendukung kuat di belakangmu. Kami mana berani balas dendam. Kecuali otak kami sudah rusak sehingga memilih balas dendam. Mileye tersenyum senang. Kamu ini lucu juga. Manusia serigala itu buru-buru memberi hormat. Terima kasih atas pengampunanmu. Selesai bicara, dia pun membawa manusia serigala di sisi meninggalkan tempat itu. Mileye memandang manusia serigala itu sambil tersenyum, dia tidak membunuh mereka. Dia akan menunggu balas dendam dari mereka. Saat ini, seorang wanita berjalan menghampiri dari sebelah kanannya. Mileye memandang wanita itu, wanita ini memakai baju putih bersih. Mileye hanya memandangnya dan tidak berbicara. Pada saat ini, wanita berbaju putih pun menghilang di tempat. Ces. Ruang waktu di hadapan Mileye retak, lalu seberkas cahaya putih pun memelesat keluar. Mileye menusuk dengan pedangnya. Tusukan ini bagaikan petir yang sangat cepat. Duar. Cahaya pedang dan cahaya putih pun hancur. Mileye terpental hingga puluhan ribu kaki. Sebelum dia berhenti, cahaya putih itu sudah datang lagi. Mileye memicingkan matanya lalu mengambil satu langkah sambil menebas dengan pedangnya. Boom! Cahaya pedang langsung menghancurkan seluruh langit. Cahaya putih itu pun terpaksa berhenti karena tebasan ini. Mileye memandangi wanita berbaju putih yang sangat dekat di depannya dengan sinis. Tiba-tiba dia menerjang dan menekan dengan kedua tangan yang memegang pedang. Duar. Wanita berbaju putih pun terpukul mundur. Pada saat ini, wanita berbaju putih sontak meninju dengan tangan kanannya yang terkepal. Begitu tinju ini diayunkan, ratusan tubuh bayangan wanita berbaju putih ini pun muncul di sekeliling area. Di saat bersamaan, cahaya ratusan tinju menenggelamkan Mileye. Duar. Mileye langsung terpental hingga ratusan kaki jauhnya. Baru saja berhenti, ruang waktu di belakangnya menjadi gelap gulita. Bibir Mileye berdarah. Dia mengangkat kepala untuk memandang wanita berbaju putih itu. Saat ini, ratusan tubuh bayangan itu sudah kembali ke tubuh wanita ini. Kepalan wanita berbaju putih yang terkepal erat pun memancarkan cahaya putih yang mengerikan. Pedang biru gaib di tangan Mileye tiba-tiba menghilang. Pedang biru gaib. Di kejauhan, wanita berbaju putih memicingkan matanya seraya melancarkan tinjunya. Boom! Pedang biru gaib ditahan begitu saja oleh tinju ini, tapi tinju wanita ini juga retak dan darah memancar. Tepat di saat ini, Mileye membuka telapak tangannya. Pedang biru gaib pun berubah menjadi cahaya pedang yang kembali ke tangannya. Pada detik berikutnya, ruang waktu di sekitar pun terbelokkan dengan aneh. Terlipat. Melihat pemandangan ini, wanita berbaju putih nun jauh di sana pun berubah serius, sorot matanya terlihat tidak percaya. Tepat di saat ini, Mileye menebas dengan pedangnya. Tetap pedang biru gaib. Namun kali ini dia menggunakan teknik lipat juga. Begitu jurus ini keluar, wajah wanita berbaju putih itu sontak berubah. Dia bersiap mundur ketika jurus Mileye terlalu cepat sehingga dia tidak sempat mundur. Jadi, dia hanya bisa menghadangnya dengan paksa.
Wanita berbaju putih mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, langit di sekitar pun mulai bergetar, lalu energi tak berujung pun berkumpul ke arahnya. Pada saat ini, tubuh wanita berbaju putih pun memancarkan cahaya putih yang bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Pedang Mileye sudah tiba. 2. Dalam sekejap, cahaya yang memancar dari wanita berbaju putih langsung menjadi ilusi, lalu dia pun terpental hingga ratusan ribu kaki. Ketika berhenti, tubuh fisiknya mulai musnah inci demi inci. Tidak hanya itu, Star Territory sejauh jutaan mil berubah jadi ilusi karena tebasan ini. Wanita berbaju putih mengangkat kepalanya perlahan, baru akan berbicara, tiba-tiba. Ces! Sebilah pedang membelah kekosongan dan masuk ke tengah alis wanita itu. Mileye muncul di hadapan wanita berbaju putih. Dia memandang wanita itu sambil berkata, "Ada kata-kata apa? Katakan saja di kehidupan mendatang." Selesai bicara, dia menarik pedang biru gaib dan berbalik pergi. Roh wanita berbaju putih itu juga tertarik mengikuti pedang biru gaib dan langsung tertelan. Di kejauhan, Mileye berjalan perlahan ke arah kedalaman langit berbintang. Dia tidak bertanya siapa nama pihak lain, tentu saja, dia juga tidak peduli siapa pihak lawan. Satu lawan satu, dia tidak takut pada siapapun. Kalau main keroyokan, dia tidak terkalahkan. Saat pihak lawan menyerang tanpa alasan, pihak lawan sudah diputuskan akan mati bagi Mileye. Mileye datang ke sebuah langit berbintang yang baru. Dia duduk bermeditasi dan kedua matanya memicing. Dia merawat lukanya. Saat peperangan barusan, dia sudah terluka sebelum mengerahkan teknik lipat. Namun, pertarungan ini membuat dia paham. Teknik lipatnya masih belum dikerahkan hingga tahap tak terkalahkan. Hanya saja, baik itu master di dalam keranda merah ataupun wanita berbaju putih, dia masih belum membunuh pihak lawan hanya dengan satu tebasan. Teknik lipatnya masih belum cukup cepat. Mileye menarik napas panjang dan mulai merawat lukanya dengan serius. Tak lama kemudian, saat lukanya sudah hampir sembuh, dia mulai berlatih lagi teknik lipatnya. Sejak berlatih teknik lipat, dia sudah tidak peduli pada semua tingkatan alam. Baginya, tingkatan alam sudah tidak berarti. Tidak bisa juga dikatakan kalau sekarang ini dia sudah melampaui tingkatan alam, hanya bisa dibilang dia sudah melewati jalan yang baru. Kali ini, Mileye mulai mencoba melipat makin banyak ruang waktu alam semesta. Harus diakui, kegunaan kristal Zokusen langsung ditampilkan sepenuhnya dan memberikan energi spiritual yang tak ada habisnya untuk mendukungnya. Namun, ketika dia akan menerobos batasannya sekarang ini, tetap saja lumayan memakan tenaga. Melipat ruang waktu sangat menghabiskan jiwa spiritual. Namun mau bagaimana lagi, dia harus menerobos batasannya sendiri. Kalau tidak memaksakan diri, dia yang akan dihajar orang. Di area itu, Mileye dengan gila-gilaan mulai melipat ruang waktu di sekitarnya. Makin lama makin banyak ruang waktu yang dilipatnya jadi satu benang, sedangkan benang di tangannya ini mengandung kekuatan dahsyat yang tak ada habisnya. Waktu pun berlalu perlahan. Di sekitar Mileye, kristal Zokusen terus terbakar dan menyediakan energi spiritual untuknya. Untung saja ada cukup banyak kristal Zokusen, kalau tidak, dia tidak berani berlatih dengan gila-gilaan seperti ini. Semua ini bukan hanya menghabiskan jiwa spiritualnya, juga menghabiskan banyak energi spiritual. Entah sudah berapa lama, Mileye tiba-tiba berteriak. Dia menggenggam tangannya, ruang waktu sejauh puluhan ribu kaki pun menjadi benang di tangannya. Pada saat ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Namun, mulutnya dengan cepat berubah menjadi senyum. Dia berhasil. Dia kembali menerobos batasannya dengan memperbesar wilayah melipat ruang waktu.
Setelah menerobos batas diri, dia menemukan bahwa jiwa spiritualnya sepertinya juga bertambah kuat. Dari berkali-kali melakukan teknik lipat, jiwa spiritualnya juga terus mengalami siksaan. Itu sebabnya jiwa spiritualnya bisa makin kuat. Mileye menarik napas. Dia memutuskan untuk mencari sebuah tempat untuk berlatih setelah menemukan kuila. Dia perlu menenangkan diri. Mileye mengibaskan tangannya. Ruang waktu yang sudah dilipat olehnya berubah normal kembali. Tubuhnya langsung terasa lega bukan main. Mileye baru saja akan pergi ketika seorang pria parubaya muncul di posisi yang tidak jauh darinya. Mileye memandang pria parubaya itu. Orang yang datang adalah warrior dari kerajaan Minrae. Mileye memandang warrior itu. Ada apa? Warrior itu menjawab, apa kamu masih mau kristal Zokusen? Mileye baru akan menjawab ketika warrior ini sudah bicara. Setidaknya ada ratusan juta. Mileye memicingkan matanya. Punya kerajaan Minrae. Warrior itu mengangguk. Mileye tersenyum membalas, banyak sekali harta kerajaan Minrae. Warrior itu memandang Mileye. Kamu tidak akan bisa membayangkan betapa banyaknya harta kerajaan Minrae. Bagaimanapun, mereka sudah menguasai alam semesta Huanga ini ratusan juta tahun. Mileye terdiam sejenak sebelum berkata, apa yang perlu kulakukan? Warrior itu menjawab, ikuti aku untuk menyelamatkan seseorang. Mileye bertanya, siapa? Warrior itu pun terdiam. Mileye tersenyum menyela, tidak boleh dikatakan. Warrior itu menjelaskan, bukannya tidak boleh, hanya saja mau dikatakan juga tidak ada gunanya. Aku kasih kamu uang, kamu bantu aku menyelamatkan orang. Hanya sesederhana itu. Kamu mau atau tidak? Mileye memandang sang warrior. Hanya menolong orang. Warrior itu mengangguk. Pedangmu sangat spesial, bisa menghancurkan segel klan Zokusen. Mileye menimpali, berikan dulu uang mukanya padaku. Warrior itu menggeleng. Aku tidak bisa memberimu uang muka, harta itu ada di tangan orang yang mau kuselamatkan. Setelah kamu menyelamatkannya, dia pasti akan memberimu 100 juta kristal Zokusen. Mileye memandang warrior. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Warrior menjawab, kamu tidak perlu percaya padaku. Kalau aku menipumu, kamu bisa langsung membunuhku, ya kan? Mileye tersenyum. Kamu pintar sekali menjilat. Warrior itu tak berbicara. Mileye berkata, baiklah, tunjukkan jalan. Warrior itu memandang Mileye lalu berbalik pergi. Di tengah perjalanan, Mileye tiba-tiba bertanya, kenapa waktu itu kerajaan Minrae bisa kalah dari klan Zokusen? Mendengar ini, raut muka warrior itu sontak jadi ganas. Sebuah jiwa pertarungan mengerikan keluar dari tubuhnya, tapi jiwa pertarungan ini langsung ditekan begitu mengenai jiwa pedang dunia Mileye. Warrior itu melirik jiwa pedang dunia Mileye. Jiwa pedangmu ini hebat juga. Kamu berjalan di jalan kepercayaan yang ada di legenda. Mileye mengangguk. Betul sekali. Warrior itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Waktu itu, kekuatan kami dan klan Zokusen seimbang. Kami tidak bisa membinasakan mereka, begitu juga sebaliknya. Kemudian, ada pengkhianat di kerajaan Minrae. Sambil bercerita, jiwa pembunuhan pun muncul di matanya. Mileye berbisik, sesuai perkiraanku. Warrior menarik napas sebelum melanjutkan lagi, banyak sekali orang kami yang mati dalam peperangan itu. Sedangkan klan Zokusen, setelah membinasakan kerajaan Minrae, mereka juga beristirahat selama ratusan juta tahun. Sampai di sini, dia menggeleng. Mereka yang sekarang sudah jauh lebih kuat dari yang waktu itu. Mileye tidak menanggapi. Warrior tiba-tiba bertanya, kamu sudah membunuh orang klan Zokusen. Apa kamu tidak takut? Mileye memandang warrior itu dan terkekeh. Takut, jujur saja,
aku belum pernah takut pada siapapun kecuali terkadang takut pada ayahku itu. Warrior itu memandang Mileye dengan heran. Kamu belum pernah dipukuli? Mileye menjawab, sering. Tapi yang pernah memukuliku, selain ayahku, semuanya sudah mati. Warrior itu menggeleng. Kamu sama sekali tidak tahu menahu tentang kekuatan klan Zokusen. Mileye menimpali, klan Zokusen bisa masih ada di dunia ini karena aku masih hidup. Atau seharusnya dikatakan, alam semesta ini bisa ada karena aku masih hidup. Warrior itu kembali menggeleng. Aku benar-benar tidak tahan kalau melihatmu sok begitu. Anak muda, aku beritahu kamu, jangan terlalu banyak menggombal. Kalau menggombal di depan orang yang sudah banyak makan asam garam, kamu akan ditertawakan. Mileye bersambung.